Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk melanjutkan kuliah ke-12 terkait dengan analisis kelayakan usaha agribisnis. Saya sebetulnya berharap mahasiswa mencoba untuk menggali juga informasi apapun dari sumber manapun, karena sebetulnya terkait analisis kelayakan usaha banyak sekali informasi dan sumber-sumber yang bisa kita gali ya. Pertama, kenapa mahasiswa perlu menggali sendiri? Karena mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS ya. 4 SKS di mana pembagiannya itu adalah dua-dua, artinya 2 SKS perkuliahan dan 2 SKS itu adalah praktik seperti itu. Jadi kami mengharapkan sebetulnya, kenapa kami mendorong mahasiswa untuk menghasilkan proposal kelayakan usaha, karena nanti mahasiswa akan mengalami sendiri bagaimana sebetulnya proposal kelayakan usaha itu disusun ya. Nah, hari ini harusnya kita sudah masuk ke fase pertama untuk presentasi, tetapi karena banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan terkait dengan bagaimana perhitungan Excel itu seharusnya disusun, maka saya akan coba sampaikan kembali terkait perhitungan Excel. Mudah-mudahan hari ini saya bisa sajikan 2 bentuk analisis Excel sampai nanti dengan analisis sensitivitas. Ya, untuk 2 jenis. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan sampai dengan 2 jenis usaha ya, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Nah, ini adalah oke, terlalu kecil kali ya. Oke, sebentar, gimana nih? Oke. Oke. Nah, hal pertama yang harus kita susun ketika kita melakukan analisis kelayakan finansial itu adalah menyusun asumsi terlebih dahulu. Kenapa kita perlu menyusun asumsi? Karena hampir semua usaha yang kita akan susun itu sebetulnya usahanya belum jalan, betul nggak? Ya, jadi analisis kelayakan usaha, jadi sebetulnya analisis kelayakan usaha itu bisa dilakukan sebelum usahanya jalan atau setelah usahanya berjalan. Kalau sebelum, berarti sebetulnya kita belum punya data-data terkait dengan usaha tersebut, karena usahanya belum jalan. Kedua, dia juga bisa, analisis kelayakan usaha itu melakukan evaluasi ya terhadap usaha yang sudah berjalan. Karena itu di pertemuan sebelumnya Pak Mariadi sudah menyampaikan bahwa analisis kelayakan usaha itu adalah suatu proses yang kontinu, jadi terus-menerus. Jadi kalau kita ingin usaha kita itu sustainable, berkelanjutan, maka analisis kelayakan usahanya itu juga harus dilakukan secara kontinu, gitu, seperti itu. Nah, yang saya sampaikan ini adalah analisis kelayakan usaha untuk usaha yang belum berjalan. Artinya, kita belum punya data. Jadi karena usahanya belum jalan, kita belum punya data sebetulnya berapa sih biaya yang diperlukan. Sebetulnya berapa sih produksi yang harusnya dihasilkan. Sebetulnya berapa sih harga produk kita itu layaknya gitu ya. Jadi karena kita tidak punya data terkait dengan usaha kita, karena usaha kita belum jalan, maka artinya biasanya dalam kelayakan usaha kita punya sumber data. Nah, ya, jadi sumber data. Jadi misalnya saya mau bikin perkebunan buah naga ya di Kota Palembang. Sementara di Palembang belum ada tuh perkebunan buah naga. Maka bagaimana saya bisa dapat data perkebunan buah naga? Coba Dela, gimana caranya? Saya mau bikin perkebunan buah naga, tapi saya belum punya data. Saya ambil datanya kira-kira dari mana, Dela? Silakan. Survei dulu, Bu, kemungkinan. Survei. Surveinya kemana, Dela? Ke perkebunan-perkebunan begitu, Bu. Perkebunan yang mana? Buah Perkebunan naga. Jadi betul Dela ya, sudah hampir betul jawabannya. Maka ketika kita ingin memulai usaha yang sebetulnya belum kita mulai, artinya secara finansial kita belum punya data biaya, belum punya data produksi, belum punya data penerimaan, maka kita harus punya sumber data. Karena itu kalau misalnya dalam jangka pendek kan mahasiswa akan menyusun skripsi ya. Jika nanti skripsinya tentang analisis kelayakan usaha, maka di bab 3-nya itu ada lokasi penelitian. Ya, jadi sumber datanya dari mana? Misalnya, sumber data penelitian diambil dari perkebunan buah naga di Bangka Botanical Garden, Provinsi Bangka Belitung. Jadi kita pergi ke sana mengambil data di perkebunan yang sudah jalan lebih dahulu.
Bisa ikutin sampai sini. Nah, karena usaha kita itu sebetulnya itu bukan biaya real yang kita keluarkan. Jadi kita menggunakan data perkebunan lain, data usaha lain yang mirip dengan usaha kita. Tentu tidak persis sama karena bisa saja skala usahanya berbeda. Bisa saja usaha tersebut dibangun dengan jumlah biaya yang berbeda. Jadi kondisi fisiknya beda. Karena itu di awal sekali yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan asumsi. Ya, asumsi proyek yang pertama, jadi ini atas sekali asumsi yang pertama kali yang harus dilakukan tentukan itu adalah umur ekonomis proyek. Jadi atau periode proyeknya berapa lama. Ya, jadi itu dulu yang harus ditentukan. Kita mau bikin proyek ini berapa lama sih sebetulnya? Nah, saya yakin Pak Mariadi sudah menyampaikan umur proyek itu bisa ditentukan dengan dua hal. Pertama, kalau kita di pertanian bisa dilihat dari umur tanamannya. Ya, jadi kalau misalnya kelapa sawit 25 tahun, maka umur proyek yang akan kita buat adalah 25 tahun. Karet juga bisa sampai 25 tahun, maka umur proyeknya 25 tahun. Buah naga bisa sampai berapa tahun? 5 tahun misalnya, habis itu setelah itu harus ganti tanaman. Maka kita pakai umur proyeknya 5 tahun. Bisa ikutin? Terkadang ada beberapa, kalau pertanian enak, kita bisa lihat dari umur tanamannya. Tapi kalau di pabrik bagaimana? Misalnya saya mau mendirikan pabrik minyak goreng kelapa sawit. Di pabrik tidak ada tanaman. Maka bagaimana kita menentukan umur ekonomis? Jadi cara yang kedua melihat umur ekonomis itu adalah dengan melihat mesin atau alat yang usianya bisa dipakai paling lama. Misalnya kalau tadi di pabrik kelapa sawit, yang saya pakai itu adalah berapa lama mesin pengolahan minyak goreng itu bisa dipakai. Misalnya bisa dipakai 10 tahun, maka umur proyeknya adalah 10 tahun. Jadi cara menentukan umur ekonomis atau cara menentukan periode proyek, pertama bisa berdasarkan usia tanaman, yang kedua bisa berdasarkan umur alat yang bisa dipakai paling lama. Ya, jadi pertama usia tanaman, yang kedua umur alat atau usia tanaman yang paling lama. Bisa ikutin sampai sini? Yang kedua, yang kita perlu sampaikan adalah hari kerja selama 1 tahunnya berapa lama. Nah, hari kerja berapa tahun, 1 tahun berapa lama ini sebetulnya tergantung kepada, kemarin saya sampaikan bahwa kita sudah bikin analisis ya di dokumen Word-nya itu sudah saya sampaikan bahwa pertama kali kita harus bikin analisis aspek hukum ya, aspek hukum, kemudian yang kedua pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek organisasi. Bisa ya? Bisa ikutin? Aspek teknis produksi. Nah, hari kerja selama 1 tahun ini kira-kira kita dapat asumsinya dari mana? Dari aspek apa? Coba, Bella. Dapat dari mana, Bella? Kalau kita mau bicara hari kerja selama 1 tahun, dari aspek apa di file dokumen kemarin yang saya kasih? Bella? Aspek apa, Bella? Bella? Bisa dengar suara saya, Bella? Iya, Bu. Ya, aspek apa? Kalau kita mau aspek tenaga kerja, biasanya aspek apa yang kita bahas? Aspek apa? Bella sudah menyusun proposal kelayakan usaha yang versi Word belum? Sudah belum? Iya, Bu, sudah. Jadi aspek apa? Kalau tenaga kerja ada di aspek apa? Ya, coba ada di aspek apa? Pedro, aspek apa Pedro? Pedro, aspek apa? Kalau kita bicara hari kerja selama 1 tahun, 12 bulan, ada di aspek apa? Maaf, Bu. Iya. Izin menjawab. Ya, silakan Bella. Ada di aspek produksi, Bu. Aspek produksi, oke. Boleh, ada yang bisa lebih lengkap lagi aspek apa? Gideon, silakan Gideon, aspek apa Gideon? Aspek teknis, Bu. Aspek teknis produksi sama seperti Bella. Ada yang lain yang bisa melengkapi? Aspek apa? Manajemen organisasi, Bu. Siapa itu namanya? Tolong sebutkan namanya. Vira. Vira. Oke, jadi betul aspek manajemen dan organisasi. Di dalam aspek teknis produksi memang disinggung.
tapi tidak banyak. Tetapi secara lebih detail, kita akan bicara penggunaan tenaga kerja itu di aspek teknik, di aspek manajemen dan organisasi. Oke, oke, silakan ditutup speakernya. Oke, jadi di aspek tenaga kerja ini, asumsi ini kita ambil berdasarkan hasil kita dalam menulis aspek manajemen dan organisasi. Karena itu, selalu saya sampaikan, dan juga saya yakin Pak Maredi juga menyampaikan bahwa analisis finansial itu baru bisa dilakukan setelah kita selesai menyusun aspek manajemen, aspek pasar dan pemasaran. Setelah kita selesai menyusun aspek teknis produksi, setelah kita selesai menyusun aspek manajemen organisasi, setelah kita selesai menyusun aspek hukum, baru bisa kita menyusun analisis kelayakan finansial. Jadi analisis kelayakan finansial yang ada di dokumen Word yang saya sampaikan terakhir itu, kita belum bisa sampai ke situ kalau belum masuk ke Excel. Jadi sudah selesai aspeknya, masuk ke Excel dulu, baru kemudian bisa menyelesaikan aspek terakhir. Jadi ini ada di aspek produksi. Jadi misalnya, kalau nanti misalnya di dalam tenaga kerja kita itu, ini ada tenaga kerja tetap. Misalnya nanti ada tenaga kerja harian. Tambahkan tenaga kerja harian. Oke, tenaga kerja harian. Maka tambahkan tenaga kerja harian. Berapa? Misalnya dia satuannya adalah harian. Harian, jumlahnya misalnya 5 hari kerja per minggu atau 6 hari kerja. Boleh ditambahkan di dalam Excel-nya. Bisa ikutin sampai sini untuk tenaga kerja. Jadi ini tidak fix, jadi dia bisa ditambahkan. Lalu yang ketiga, apalagi yang perlu kita tambahkan? Yang perlu kita asumsikan adalah produksi dan harga. Produksi di sini kita agak buat lebih rumit, jadi produksinya ada 3 macam. Ada kerupuk, ini usaha kerupuk kemplang ya. Usaha kerupuk kualitas 1, kerupuk kualitas 2, kerupuk kualitas 3. Kerupuk kualitas 1 produksinya berapa? 100 kg per bulan, 3.000 per bulan, 5.000 per bulan. Nah, aspek produksi ini ada di mana kira-kira kalau di Word kita kemarin? Ada di mana kira-kira? Di aspek apa? Di aspek apa kira-kira? Ada yang bisa membantu menjawab? Alvira? Alvira bisa bantu kembali? Kalau aspek produksi ini ada di mana ya kira-kira Alvira? Bantu menjawab, Bu. Oke, Alvira dulu sebentar. Alvira silakan, aspek apa Alvira? Aspek rencana penjualan, Bu. Oke, aspek apa rencana penjualan itu? Aspek apa? Aspek pasar, Pemasaran. aspek pasar dan pemasaran. Oke, Gideon bisa ditambahkan. Selain di aspek pasar, ada di aspek apa lagi sebetulnya produksi ini? Di rencana penjualan. Bisa bantu Gideon selain aspek pasar dan pemasaran? Sama aja, Bu. Nggak, sama aja. Landaria, ada satu aspek lagi yang juga menceritakan tentang jumlah produksi. Coba lihat, aspek apa? Aspek apa? Ayo. Landaria bisa bantu? Aspek apa Landaria? Bisa, Bu. Apa aspek apa? Coba buka Excel-nya, Word dokumennya, aspek apa? Aspek rencana penjualan dan pangsa pasar, Bu. Ya, selain itu ada satu aspek lagi. Aspek apa? Di bagian 53, aspek teknis aspek produksi. Kelihatan nggak share screen saya? Aspek produksinya? Atau masih Excel yang kelihatan? Masih Excel. Masih Excel ya? Bu. Oke. Aspeknya, nah. Jadi selain ada di aspek produksi dan pemasaran, tadi kan aspek produksi nih ada perkiraan kapasitas produksinya. Nah ini rencana penjualan ya, juga ada di sini. Nah mana nih tadi? Oke. Nah ini kan di aspek produksi atau aspek teknis produksi ya. Maka oke, saya kembali ke Excel.
Nah, jadi kalau misalnya nanti ternyata produknya hanya satu, maka yang ini dibuang aja, misalnya gitu di Delt. Ya, jadi yang ini saya kasih kuning, oh itu berarti dia tidak dipakai. Boleh kalau misalnya produksi kita hanya satu jenis. Tapi kalau produksinya nanti ada berapa jenis, maka dia ada beberapa jenis produksinya. Bisa ikutin sampai sini? Kemudian setelah kita punya produksi, tentu kita harus punya informasi tentang harga ya. Jadi harganya itu tergantung produk-produk kita tadi. Misalnya kualitas 1 harganya di sini kerupuk kemplang harga 30.000, kerupuk 2 harga 29.000 dan kualitas 3 harganya 20.000. Ya. Bisa ikutin sampai sini? Selanjutnya apa lagi? Bisa juga dimasukkan asumsi terkait dengan penggunaan tenaga kerja. Berapa banyak? Kalau yang tadi ini adalah jumlah hari kerja yang atas, kalau yang bawah ini jumlah orangnya, tenaga manajerial pimpinannya cuma 1 misalnya, kemudian ada tenaga kerja tetap 14 orang, misalnya seperti itu. Yang ini saya hapus dulu ya, supaya tidak mempengaruhi perhitungan. Oke. Lalu upah, tenaga manajerial upahnya berapa? Upah manajerial 2,5 juta misalnya, tenaga kerja kelompok 1 1.600.000, tenaga kerja kelompok 2 910. Nah, data upah dengan data jumlah ini ada di mana sebetulnya? Datanya ngambilnya dari Word di sini. Mana nih tenaga aspek manajemen dan organisasi. Nah, ngambilnya di sini perlu berapa orang tenaga. Kalau misalnya tadi di tempat yang tadi ini hanya 1 orang, berarti jumlahnya hanya 1, kemudian tidak ada lagi staf pemasaran, kosong. Tapi kalau nanti ada staf pemasaran, maka nanti di Excel-nya ditambahkan. Bisa ikutin sampai sini. Kalau nanti ada tenaga kerja tetap, tenaga kerja, bentar ya, misalnya nanti memerlukan informasi. Bisa lihat Excel Word saya. Misalnya nanti memerlukan tambahan informasi terkait dengan ini tenaga kerja tetap. Maka di sini bisa dipisahkan. Di sini adalah tenaga kerja tetap. Di sini bisa dituliskan tenaga kerja harian. Boleh ditambahkan. Tenaga kerja hariannya di bagian apa? Bagian kalau ikan penyiangan. Misalnya, bisa ikutin? Bagian apa lagi? Bagian ikan tadi 2, bagian misalnya pengukusan. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira lagi bagian penjemuran. Kan terkait dengan ikan ini tadi kita terkait dengan kegiatan teknis kita. Jadi maksud saya begini, mahasiswa harus bisa kreatif gitu, menentukan apa sih sebetulnya hal-hal yang diperlukan itu. Ya, jadi jangan semuanya nanti mau dikasih gitu, tapi tidak mengolah sendiri informasinya. Jadi ini tabelnya tidak wajib seperti ini, gitu, tapi tergantung usaha kita itu nanti mau seperti apa dilakukan. Oke. Nah, setelah tenaga kerja, maka kita daftarkan juga harga bahan baku kita tuh, kita mau pakai apa sih bahan bakunya, misalnya tepung tapioka, ikannya, garamnya, minyak goreng, penyedap, telur, boleh didaftarkan. Ini ada di mana? Biaya harga penolong. Biaya harga penolong pasti ada di aspek, bentar, aspek teknis produksi. Ada di sini. Nah, misalnya ini perlu inventaris kantor ya. Ini nama peralatannya. Nah, ini di sini bahan baku. Jadi perlu bahan baku apa, mereknya apa, dimasukkan, nanti dipindahkan ke asumsi Excel. Kalau misalnya ada alat-alat yang diperlukan, alat-alat juga dimasukkan. Ini alat-alat yang kita perlukan apa, alat-alat ini juga didaftarkan di asumsi Excel. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Nah,
Apalagi yang perlu juga adalah diskon faktor atau suku bunga. Diskon faktor biasanya ya didekati dengan suku bunga. Ya, jadi karena kalau kita bicara analisis kelayakan usaha, kita berhubungan dengan proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang, multi years, maka kita tidak mungkin melakukan perhitungan tanpa menggunakan koreksi terhadap nilai waktu. Pak Mariadi sudah mengajarkan bahwa ada time value of money, ada perubahan waktu, ada perubahan uang karena waktu. Karena itu kita perlu menggunakan diskon faktor. Ya, pendekatan yang paling utama yang sering dipakai dalam diskon faktor itu adalah tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga yang sedang berlaku di pasar. Lalu perlu juga kalau misalnya nanti proyek kita itu adalah proyek yang tidak menggunakan dana sendiri, maka kita perlu misalnya biaya investasi itu misalnya 60% kita ambil dari kredit dan 40% diambil dari biaya sendiri. Boleh seperti itu. Kemudian untuk produksi ada asumsi karena proyek kita multi years ya 5 tahun misalnya, maka kita perlu mengasumsikan misalnya kenaikan produksi itu 10% setiap tahun. Seperti itu. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ikutin sampai sini? Bisa lanjut saya? Bisa ya? Ya, Bu. Oke. Nah, setelah kita buat asumsi, maka selanjutnya kita akan menghitung rencana investasi. Ini jadi kecil lagi dia. Nah, ini adalah lampiran kedua terkait dengan biaya investasi. Maka di biaya investasi ini didaftarkan biaya-biaya ya yang kita keluarkan. Ya, ingat di dalam analisis kelayakan usaha, biaya itu dibagi menjadi dua, ada biaya investasi dan biaya operasional. Apa bedanya? Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyeknya jalan. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan setelah proyeknya jalan. Jadi biaya investasi itu dikeluarkan sebelum proyek gitu ya, sebelum proyek. Maka apa saja komponen biaya investasi? Biasanya kalau kita bicara usaha-usaha dalam konteks kita pingin usaha kita punya daya saing, maka pertama kali yang harus kita urus adalah perizinan. Jadi surat izin usaha misalnya. Di sini misalnya satu paket surat izin usaha itu biayanya 1.200.000. Bisa ikutin sampai sini? Nah, kira-kira surat izin usaha ini berlakunya berapa tahun? Ya, misalnya surat izin usaha kita itu berlakunya 3 tahun. Artinya pada tahun keempat kita harus ngurus lagi kan? Bisa ikuti nggak? Maka walaupun dia bentuknya bukan alat, kita tetap tulis umur ekonomisnya 3 tahun. Dalam konteks 3 tahun itu kita memerlukan biaya yang harus kita kumpulkan untuk nanti pada tahun keempat kita perlu keluarkan lagi izin usaha karena berlakunya hanya 4 tahun. Maka surat izin usahanya 3 tahun, penyusutannya itu dapat ini sudah ya, kalau lihat di sini yang kolom ini itu adalah F3 bagi G3, F3 bagi G3. Jadi 1.200.000 dibagi umur ekonomisnya 3 tahun, maka 1 tahun kita harus melakukan penghematan untuk penyusutan sebesar 400.000. Sehingga nanti di tahun keempat kita punya uang 1.200.000 untuk mengurus perpanjangan surat izin usaha. Bisa ikutin sampai sini? Selanjutnya apalagi yang kita keluarkan? Biaya tanah. Kita perlu apa sih? Oh, saya perlu tanah dan bangunan. Kira-kira perlunya 200 meter persegi. Kalau saya bangun, biayanya kira-kira 1,5 juta, maka biaya untuk tanah dan bangunan itu adalah 200 dikali 1.500.000 adalah 300 juta. Bisa dipakai berapa lama? Kalau misalnya bangunan kan biasanya dia agak lama ya. Kalau di sini bisa ditulis sampai 30 tahun misalnya. Maka penyusutannya adalah 300 juta dibagi 30, 10 juta per tahun. Bisa ikutin? Bisa ikutin sampai sini? Nah, tadi umur proyek kita berapa tahun sih? Umur proyek kita 5 tahun ya. Maka lihat ini
30 tahun. Umur proyek kita cuma 5 tahun. Maka ada nilai sisa dari alat, dari bahan dan bangunan. Bagaimana cara menghitung nilai sisanya? Ya, pertama caranya adalah F4 300, F4 ditambah dengan 0,1 dikali F4. Jadi bisa saja menghitungnya itu adalah misalnya kita ambil 10%-nya saja dari nilai 330 ini. Kan bangunan itu nilainya selalu naik atau selalu turun kira-kira? Bangunan dan tanah. Naik, Bu. Naik ya. Jadi kita asumsikan nilainya naik 10%. Jadi nilai 330 ditambah 0,1 dikali 300. Makanya jadi 330 karena nilai tanah, nilai sisa tanah dan bangunan itu biasanya naik. Bisa ikutin sampai sini? Suara saya terdengar ya? Nah, lalu apa lagi? Yang kita masukkan lagi adalah biaya mesin dan peralatan produksi. Biaya mesin dan peralatan produksi ini sebetulnya ada di mana sih? Adanya di sini nih. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada biaya peralatan. Dari sini, biaya peralatannya itu masuk ke dalam biaya peralatan yang kita pakai tadi. Jadi, biaya peralatannya didaftar di sini, sudah masuk di sini, nanti dia masuk ke Excel. Nanti dia masuk ke Excel. Masukin, tinggal pindahin nanti ke Excel-nya. Unitnya berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Nilai ini adalah nilai ini nanti dapatnya dari 3 dikali 3 juta, 9 juta. Misalnya penghacur ikan. Kita punya 3, belinya tuh 3 juta, maka 9 juta. Misalnya bisa dipakai 20 tahun. Misalnya bisa dipakai 20 tahun. Maka penyusutannya adalah 9 juta dibagi 20. Makanya di sini penyusutan ini adalah F6 dibagi dengan G6. Bisa ikut sampai sini? Jadi penyusutan ini sebetulnya ditentukan berdasarkan berapa kira-kira umur ekonomis alat tersebut bisa dipakai. Boleh nggak Bu 10? Boleh kalau mau diganti 10. Ini tabelnya udah ngeling semua, jadi kalau saya ganti, dia ganti semua sampai ke belakang. 20. Boleh kalau mau diganti. Ini saya ganti jadi, ya, boleh nggak 20? Saya ganti, oke. Nah, 20, maka 450, 20 tahun. Sementara tadi kan umur ekonomis proyek kita, umur proyek itu tadi kan 5 tahun, ya, 5 tahun. Maka karena dia umur ekonomis 5 tahun, sebetulnya ini kan dipakai 9 juta ini dipakai selama 20 tahun. Kita pakainya cuma 5 tahun, berarti ada nilai sisa. Bagaimana cara menghitung nilai sisanya? Caranya berbeda dengan cara menghitung tanah. Kenapa berbeda dengan cara menghitung tanah? Karena kalau tanah, dia kan tanah dan bangunan nilainya selalu naik. Tapi kalau alat-alat nilainya selalu turun. Maka cara menghitungnya adalah F6, ya, F6 dikurang dengan H 450 dikali 5. Karena kan dipakainya cuma 5 tahun. Ya, dipakainya kan cuma 5 tahun. Jadi sisanya adalah 6.750. Dapatnya dari 9 juta dikurang dengan 450 dikali 5. Karena dipakainya hanya 5 tahun. Itulah nilai sisanya. Bisa ikuti nggak? Nih, di sini rumusnya nih ya. F6 dikurang H6 dikali 5. Bisa ikutin sampai sini? Maka dia akan berbeda, ya, misalnya di sini 25 tahun. Ya, 25 tahun dandang dan kompor misalnya sampai 25 tahun. Ini kelamaan juga sih sampai 25 tahun. Saya rubah aja ya. Ini jadi 5, misalnya ini jadi 10 gitu ya. Maka jadi dia tidak akan ada nilai sisanya kalau 5 tahun. Misalnya 5 tahun. 5 tahun. Alat pres misalnya berapa tahun? Ya, misalnya ini
bak uap, alat uap dan bak berapa tahun gitu ya. Misalnya ini cuma 10 tahun, kita ganti jadi 10 tahun. Jadi tergantung menurut kita berapa sebetulnya alat-alat itu bisa dipakai. Bisa ikutin sampai sini? 20 tahun, ini juga ada kesalahan nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, silakan. ingin bertanya. Ya. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya kalau mau menentukan umur proyek tadi tergantung alat yang paling lama, Bu ya. Itu kalau yang Ibu ini kan ada yang 10 tahun, Bu. Tetapi Ibu yang ini umur proyeknya 5 tahun itu bagaimana ya, Bu? Ya, jadi harusnya, jadi kita pakai alat, umur alat yang diinikan paling lama. Tapi saya juga tidak yakin sebetulnya apakah betul nanti penghacur ikan ini bisa sampai dengan 10 tahun misalnya. Ini kan dalam konteks belajar nih, saya harus memberikan modifikasi terhadap soal, terhadap contoh itu sedemikian sebanyak mungkin seperti itu. Kalau misalnya nanti saya buat di sini 10 tahun, kemudian umur ekonomisnya 10 tahun, maka kita tidak akan dapat modifikasi bahwa ada alat-alat tertentu gitu ya, yang ketika dipakai 5 tahun, terus ada sisa loh gitu loh. Kira-kira gitu. Paham nggak kira-kira? Ya, jadi betul. Jadi Careska bahwa kalau kita punya alat, tapi saya juga tidak yakin, makanya ini saya sambil ganti juga nih 10 tahun misalnya ya. Jadi kalau misalnya dia 5 tahun, kemudian di sini saya plot semua 5 tahun, maka nanti nilai sisanya 0 semua karena habis gitu. Tapi sekarang karena ada alat yang 10 tahun, sementara umur ekonomis kita 5 tahun, ya, maka kita bisa mengetahui, mendapat informasi, ya, mendapat pengetahuan terkait dengan bagaimana cara menghitung nilai sisa terhadap proyek-proyek yang sebetulnya masih punya umur ekonomis ketika di akhir proyek. Saya ikutin sampai sini? Bisa ya? Nah, jadi untuk bisa saja ya, jadi bisa saja sebetulnya kita menentukan umur proyek berdasarkan umur ekonomis alat yang paling lama. Tapi kalau misalnya kita menetapkan kalau untuk ikan itu kalau kerupuk kemplang sebetulnya agak kelamaan kita menentukan umur proyek yang 10 tahun. Artinya setelah 10 tahun kita sudah harus bikin analisis kelayakan usaha, evaluasi kelayakan usaha lagi seperti itu. Jadi karena itu untuk beberapa alat yang dipakai lebih dari 5 tahun, kita masukkan saja nilai sisanya. Nanti nilai sisa ini akan menambah pendapatan ketika di akhir tahun kelima, ketika di akhir proyek. Ya, jadi nilai sisa ini akan menambah penerimaan. Nah, terus seperti itu, sampai sini bisa ikutin. Jadi ini nilai sisa, ini adalah penyusutan per tahun. Kemudian apalagi, misalnya kita perlu peralatan lain, perlu tempat bak air, perlu timbangan, perlu tempat jemur, perlu terpal, perlu sumur bor, bahkan mungkin perlu kendaraan untuk investasi, maka masukkan semuanya ke dalam biaya investasi. Bisa ikutin sampai sini? Ingat, biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyeknya jalan. Karena nanti bukan biaya investasi berbeda dengan biaya tetap. Karena nanti ketika kita bicara operasional, kita akan bicara biaya tetap. Kan ini kayak pengacur ikan, dandang, kompor, itu kan mirip dengan biaya tetap ya. Karena itu kita mengelompokkannya menjadi biaya investasi supaya nanti kita tidak overlap ketika nanti kita akan mengelompokkan biaya tetap. Jadi biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyeknya berjalan, sementara biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan setelah proyeknya berjalan. Nanti biaya operasional terdiri menjadi dua. Biaya operasional itu nanti ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, tadi disampaikan di depan, setelah kita dapat, maka nanti kita langsung total biaya investasi. Boleh nggak ditambah nanti, kalau hati-hati kalau menambahkan Excel-nya, tambahkannya di sini ya. Nah, ini klik kanan, yang sebelah kiri, diklik, disorot. Nah, baru klik kanan insert supaya nanti ya, nambahnya seperti itu sehingga nanti jumlahnya dia ikut nambah. F-nya F18, ininya juga nambah. Nanti hati-hati ketika nambah sheet, maka ininya harus diganti. Berapa tuh? 18 ya terakhir. Maka ini menjadi 18. Lalu yang ini juga menjadi 18. Lalu yang ini juga menjadi 18. Bisa ikutin sampai sini. Jadi hati-hati menggunakan Excel-nya ketika
nanti ada biaya-biaya yang perlu komponen-komponen biaya investasi yang perlu ditambahkan dan ternyata lebih daripada deret yang saya siapkan. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Tanya Bu, Silakan. Bu, jadi kan untuk saat pembuatan proposal kemarin kan umur ekonomis dari barang kami itu, alat kami itu ada yang 5 tahun Bu, itu paling lama. Nah sedangkan apa tuh, kamu tadi? Sedangkan untuk umur proyeknya tuh kami hanya buat 2 tahun Bu, apakah ada batas minimal Bu untuk nomor itu? Oke, kalau begitu bikin umur proyeknya 3 tahun, jangan 2 tahun ya. Kalau 2 tahun itu agak gimana gitu ya. Bikin 2 tahun ya. Kalau bisa bikin 5 tahun malah kalau ini, tapi nanti kalau 5 tahun nanti tidak ada nilai sisa. Kalau ya, jadi usahakan menurut saya 3 tahun atau 4 tahun ya, atau kalau bisa malah 5 tahun. Bisa ikutin sampai sini? Nah, sekarang kita sudah dapat ini adalah total biaya, lihat ini nilai yang ini adalah total biaya investasi. Yang ini adalah biaya investasi ya. Yang ini adalah biaya penyusutan. Yang ini adalah nilai sisa. Berbeda kan ya? Jadi dia akan langsung, tapi hati-hati nanti cek kembali F2 tambah F27-nya nanti dicek kembali pada saat Excel-nya. Ini saya sudah kasih belum ya bahannya ini? Excel seperti ini. Belum, Bu. Pak Mariadi sudah kasih belum? Rasanya Pak Mariadi sudah kasih ya? Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, rencana investasi. Nah, tadi disampaikan di depan bahwa ini saya gabung-gabung ya. Jadi misalnya biaya alat, total mesin peralatan, lain-lain. Maka total biaya investasi kita adalah 598.500. Sama nggak di sini? 598.500 nih. Sama dengan yang ini ya. Maka 598.500. Tadi diasumsi disampaikan bahwa kita pingin kredit 60%, biaya sendiri 40%. Maka di sini dari total biaya investasi kita bebankan 60% untuk kredit dan 40% untuk dana sendiri, sehingga kita akan melakukan pinjaman kredit sebesar 299 juta dan modal sendiri sebesar 199 juta. Ya, ini rumusnya sudah dibuat rapi ya sebetulnya. Jadi nanti 60%, yang 299 ini adalah 4 ini D8 dikali dengan C10, yang ini juga sama, ini D8 dikali dengan C11. Ini C10 sama C11. Nah, setelah kita masuk dengan biaya investasi, selanjutnya dengan biaya operasional. Biaya operasional, ingat, adalah biaya yang dikeluarkan setelah proyeknya berjalan. Apa itu? Tentu saja biaya yang pertama adalah biaya bahan baku. Ya, biaya yang pertama adalah biaya bahan baku. Kelihatan nggak? Ini gimana nih cara mengubah slide show-nya? Ya, jadi biaya yang pertama adalah biaya bahan bakunya. Saya keluar dulu ya, untuk saya besarkan dulu. Oke. Nah, ya jadi biaya ini biaya yang ada di mana? Tentu saja kita kembali ke dokumen kita tadi. Kembali ke format dokumen. Mau tahu biaya tetapnya apa, biaya bahannya apa saja? Ini dia biayanya nih. Aspek keuangan mana tadi? Survei, biaya bahan baku. Nah, ini biaya tetapnya tadi. Nah, ini biaya bahan baku. Biaya tenaga produksi ini biaya bahan baku sebetulnya ya. Biaya bahan baku inilah apa saja yang kita pindahkan ke Excel-nya. Kita pindahkan ke Excel sini. Apa saja? Ada bahan baku, mungkin ada bahan pembantu, ada peralatan operasional. Nah, ini berbeda dengan biaya yang ada di investasi. Kenapa? Karena kalau kayak plastik, biaya cetak label, kemudian mungkin kita perlu cap gitu ya, itu kan dikeluarkan setelah proyeknya jalan. Maka di sini masuk ke dalam peralatan operasional. Bisa ikutin sampai sini?
Lalu apalagi mungkin perlu biaya transportasi, listrik, telepon, tenaga kerja, ya, tenaga kerja manajerial, biaya pemeliharaan, mungkin perlu biaya asuransi, semua dimasukkan satu persatu. Biayanya apa saja. Nah, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan ini turunnya dari dokumen yang sudah disusun. Kembalikan lagi ke dokumennya. Di sini ada biaya tenaga kerja. Ingat ya, kalau, nah ini ada tenaga kerja harian, tenaga kerja borongan. Lalu ada biaya pemeliharaan mesin, biaya listrik, air. Ini semua masuk ke biaya operasional karena dikeluarkan setelah proyeknya berjalan. Karena itu saya sampaikan terlebih dahulu dokumen Word-nya gitu ya, dokumen dalam bentuk apa sih contoh contoh analisis kelayakan usahanya. Kenapa sebetulnya Excel itu tidak saya share kembali? Karena saya sudah lihat punya Pak Mariadi di kuliah sebelum di semester itu sudah disampaikan oleh Pak Mariadi. Seperti itu. Oke, nah ya, jadi bisa ngikutin sampai sini. Jadi memang harus lebih bersabar. Ini 805. Lalu rencana biaya operasional gabungan dari yang tadi 803. Biaya operasional mau pakai kredit nggak? Kalau tidak menggunakan kredit, semua biaya sendiri, maka di sini tidak ada alokasi kredit. Tapi jika nanti biaya operasional ada alokasi kredit, maka bisa dipindahkan yang ini. Yang ini kita pindahkan, Ctrl C, masukkan ke sini, Ctrl V, ya. Maka kita kalikan ini, dikali ini, dikali 60%. Oke. Ya. Oke. Kenapa nggak mau? Ya, ini dikali dengan ini. Nah, dapat kan kalau misalnya nanti mau menggunakan kredit. Nah, sekarang ini di asumsi kita di depan, yang kredit itu hanya biaya investasi. Tapi kalau misalnya biaya operasional juga terlalu besar, kemudian saya mau kredit juga nih, maka ada share terhadap kredit. Bisa ikutin sampai sini? Nah, jika tidak ada, jika kemudian selesai biaya operasional, maka kita masuk ke perhitungan modal kerja. Perhitungan modal kerja itu biasanya dihitung 1,5 kali dari ini ya 1/24 dapatnya dari rincian biaya operasional. Biaya operasional itu biasanya kita harus ada biaya yang kita sediakan per bulan, ya. Cara menghitungannya adalah 1/24 R biaya operasional C11. Lihat ya, ini R biaya operasional C11. Maka kita kembali kalau mau lihat R biaya operasional C11. Yang mana sih? Nah, ini totalnya C11 dibagi dengan 24. Maka per bulan kita akan dapat perlu dana sebesar 33.494. Ya. Kemudian ini jumlah antara kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja. Dana investasi yang bersumber dari kredit, tadi kita sudah lihat, ini lihat ya, dari C6, jadi 299, ini dari kolom yang awal tadi. Lalu dana 199, total dana investasi. Dana modal kerjanya berapa? Kreditnya 20 juta, kemudian dana sendirinya 22 juta, modal kerjanya jadi 33 juta. Maka total kredit kita adalah, ini adalah 299 ditambah 20, dana sendirinya adalah 13 juta. Jadi total dana proyek adalah, dana sendiri ini ada salah nih. Ini adalah MKD6. Nah, kalau misalnya nanti di dalam modal kerja itu, di dalam kredit, kita tidak mengharapkan, tadi kan saya bilang biaya ininya nggak dipakai, maka ini hilangkan saja. Nah, karena kita tidak menggunakan biaya, tidak melakukan peminjaman terhadap seluruh biaya. Jadi yang kita pinjam di dalam konteks perhitungan ini hanya biaya modal kerjanya saja. Bisa ikutin sampai sini? Nah,
Lalu karena kita ada pinjam, maka kita juga perlu menghitung tingkat bunga. Ya, tadi kita pinjamannya adalah 299 juta. Ya, bunganya 15%, pinjamnya 15 tahun. Maka ini cara menghitung tingkat bunganya. 299, ini angsurannya ini sudah ada ya. Ini saya sudah hitungkan tingkat bunganya. Cara menghitungnya adalah C8. Lihat, ini C8, 299 dikali dengan B4. B4 adalah yang ini tingkat bunganya, ya, dibagi dengan 100. Maka bunganya nanti adalah 44 juta setahun, 35, 26, 17, 8 juta. Dan pokok yang dibayar itu adalah angsuran, ya, ditambah dengan pokoknya nanti dapat nih, ya, dibagi B55, B8 sama 5, B85 yang ini, ya, dibagi 5, 254. Ini nanti ada pengurangnya lagi, B85 dibagi. Ini ada angsuran per angsuran pokok angsurannya. Bisa ikutin sampai sini? Setelah itu baru kita hitung produksi. Tadi disampaikan bahwa produksi kita itu ada 2 macam, ada 3 macam. Ada kualitas 1, 2, 3, harganya juga ada kualitas 1, 2, 3. Kalau di sini kebetulan diasumsikan produksi persis sama dengan penerimaan. Harganya berapa? Ini harga, maka inilah penerimaan selama per tahun 1,2 M kira-kira setahun. Setelah itu kita buat laba rugi. Nah, ini adalah laba ruginya. Saya besarkan dulu. Kurang dari 10%, tapi pada waktu itu akan terjadi perusahaan pertanian yang menggunakan mesin-mesin pertanian dan pertanian aman. Setelahnya kita akan hitung laba rugi. Nah, hati-hati dalam menghitung laba rugi. Benefit berapa? Ini 1272 dapat dari mana 1272? Ini lihat dari produksi G12. Sama produksi G12. Kalau kita mengasumsikan setiap tahun produksinya sama. Nah, tapi di asumsi tadi berarti di sini produksinya meningkat setiap tahunnya 0. Nah, karena asumsinya setiap tahun produksi sama. Tapi kalau nanti kita tulis di sini 10%, maka di sini produksinya akan terjadi peningkatan 10%. Berarti ditambah dengan 0,1 dikali dengan yang ini. Kalau misalnya nanti kita mengharapkan ada peningkatan produksi setiap tahun sebesar 10%. Tapi kalau kita asumsikan tetap juga boleh. Nah, ya. Lalu masukkan berapa biaya operasional, berapa penyusutan, berapa bunga bank. Ya, barulah dapat laba sebelum pajak. Dikurang dengan pajak 15%, maka inilah laporan laba rugi kita. Jadi tahun pertama ini labanya, laba tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan ini totalnya. Bisa ikutin sampai sini? Nah, setelah kita sampai ke sini, kita pahami bahwa kita tidak boleh begitu saja, ini yang saya kasih kuning, menjumlahkan benefit dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Coba Zela, kenapa kita tidak boleh menjumlahkan benefit langsung tambah tahun 1, tambah tahun 2, tambah tahun 3, tahun keempat, tahun kelima? Silakan Zela. Kenapa Zela tidak boleh dijumlahkan, Zela? Zela? Zela bisa dengar? Ya, Zela kenapa yang saya kasih kuning ini sebetulnya tidak boleh kita jumlahkan? Hati-hati kalau mau dijumlahkan. Kenapa Zela? Silakan. Kenapa Zela? Mungkin nanti itu ada peningkatan tiap tahun, Bu. Kok mungkin ya? Kok mungkin Zela? Ada apa? Ada konsep apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mariadi? Coba. Apa konsepnya yang sudah disampaikan Pak Mariadi? Untuk ada ada apa? Landaria. Silakan Landaria dilengkapi jawaban Zela, betul, karena ada peningkatan, tapi
ada konsep teorinya yang lebih jelas. Apa coba? Apa coba, Landaria? Ya, Bu. Ya, kenapa Landaria ini kalau dijumlahin begini saja tuh sebetulnya agak berbahaya. Ada apa? Karena ada apa teorinya? Teori apa kemarin yang dijelasin Pak Mariadi kuliah ketiga atau keempat? Silakan. Bentar, Bu. Apa coba? Bantu jawab Ada lagi, Bu. tim Nilai waktu terhadap uang. Nah, Bu. karena ada time value of money. Money, Bu. Nilai 1,2 M di tahun pertama itu tentu akan sangat berbeda dengan 1,2 M di tahun ke-5. Sehingga nanti tidak boleh begitu saja dijumlahkan ke kanan. Bisa ikutin sampai sini? Nah, setelah kita lihat, setelah kita membuat laporan laba rugi, lihat penyusut di dalam, ini yang satu-satu yang perlu jadi perhatian ya, jangan sampai salah. Di dalam laporan laba rugi itu tidak masuk biaya investasi. Yang masuk itu adalah penyusutan. Ya. Jadi di dalam laporan laba rugi tidak masuk biaya investasi, yang masuk adalah penyusutan. Tapi biaya operasional masuk. Ya, jadi di dalam analisis laba rugi, biaya operasional masuk, tetapi biaya investasi tidak masuk. Biaya investasi masuk dalam bentuk penyusutan. Ya, Ibu lanjutin. Oke, sekarang kita lanjut ke cash flow, analisis aliran kas. Nah, cash flow inilah nanti yang akan menentukan apakah usaha kita itu layak atau tidak untuk dijalankan. Ya, cash flow ada inflow, ada dana masuk, ada dana keluar. Dana masuknya apa saja inflow-nya? Inflow-nya itu yang pasti pendapatan, benefit kita tadi. Ya. Apalagi ada dana sendiri tahun ke-0 yang kita masukkan. Tahun ke-0 itu adalah tahun di mana proyeknya belum jalan. Kemudian kita ada pinjam kredit, lalu ada biaya modal kerja. Ya, ada biaya modal kerja 20 juta tadi. Ya, ada kredit modal kerja yang masuk. Dan ini adalah nilai sisa nih yang kanan 409 ini ada nilai sisa. Betul nggak sih nilai sisanya 409? Nih, investasi. Jadi ini tabelnya sudah dibuat ngeling investasi 128 ini adalah nilai sisa. Maka kita jumlahkan ke bawah, ini adalah inflow-nya. Tapi nanti untuk inflow IRR kita hanya gunakan pendapatan saja. Setelah dapat inflow, kita akan hitung outflow. Yang keluar tuh apa saja sih? Yang keluar itu yang pertama adalah biaya investasi. Ya, lihat ini dari investasi F28, lalu biaya modal kerja dari modal kerja D23. Kemudian apalagi biaya investasi? Kalau misalnya nanti di tahun pertama kita tidak keluar biaya investasi, maka dienolkan. Tapi jika kemudian di tahun kedua ada biaya investasi, ini 300 juta. Coba kita lihat apa sih investasi F4. Nah, kita lihat investasi F4. Oh, ini karena tadi tanah dan bangunan misalnya ya nilai sisanya itu ada F4 ada tanah dan bangunan. Kita mau masukkan mana nih? Nah, sebagai biaya pengeluaran di tahun kedua, maka kita masukkan sebagai pengeluaran. Tapi kalau misalnya di dalam biaya investasi 498 ini sudah semua kita masukkan, maka ini boleh kita nolkan. Nah, ini ada investasi F3 sama F4. Lihat dulu F3, F4 apa? Ada F3, oh harus ngurus izin ya. Harus ngurus izin di tahun keempat. Maka di sini yang kita masukkan itu hanya 1.200.000 saja. Nah, di sini 0. Kenapa 1.200.000? Karena tadi di sini umur ekonomis izinnya itu cuma 3 tahun. Maka di tahun keempat kita harus keluarkan lagi biaya untuk mengurus perizinan 3 tahun. Yang lainnya kita nolkan boleh, lalu biaya modal kerja 398. Biaya operasionalnya berapa? Biaya operasional 803, tadi bisa dilihat di sheet biaya operasional. Ya, masukkan. Maka biaya operasional, angsuran kita berapa? Bunganya berapa? Pajak
Ya, baru nanti bisa kita hitung outflow untuk IRR dan jumlah outflow dan outflow untuk IRR. Total cash flow berapa? Total cash flow adalah, nih lihat, ini sudah D11 dikurang D9. D11 dikurang D19. D11 adalah penerimaan dikurang dengan jumlah D19 964 dapatnya ini. Jadi semuanya sudah pakai rumus. Nah, ini ya. Ini outflow-nya untuk IRR-nya di akumulatif ya. Nah, kemudian kumulatif cash flow-nya. Kumulatif cash flow-nya D3 ini D3 0, C22 ditambah C21 dapatnya ini. Nanti yang ini adalah D22 ditambah E22. D22 ditambah dengan E22. Jadi ini sifatnya akumulatif. Ada cash flow-nya juga. Ini kumulatif cash flow. Dan ini adalah cash flow untuk IRR. Rumusnya adalah C11 dikurang C20. Nah, 412, 411, 407, dan 406. Maka IRR-nya bagaimana? IRR itu tinggal cari, lihat ya, di dalam Excel itu ada IRR C24 sampai dengan C15 kali 0,15. 0,15 itu adalah tingkat bunga. C24 sampai H24 yang mana nih? C24 sampai H24 itu yang ini yang disorot. Nanti dapatnya 72,11. Net present value ada juga nih 0,15 C21 H21. C21 H21 yang ini kalau untuk hitung net present value. Ini adalah cash flow positif, cash flow negatif, lalu net BC ya, lalu payback period. Bisa ikutin sampai sini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perhitungan cash flow kita. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Zela. Yang di IRR itu yang suku bunga 15% itu dari mana, Bu? Ya, dari suku bunga yang asumsi dari di depan. Yang ini tadi, yang di depan. Suku bunga bank, diskon faktornya. Bisa ikutin? Ya, nanti kalau sekarang mungkin tidak 15% suku bunganya karena turun ya. Jadi cek, buka misalnya cari di Google tingkat suku bunga kredit Bank Indonesia. Nah, berapa gitu ya. Nanti cari lalu pakai di sini. Jadi tidak harus 15%. Tergantung pada tingkat suku bunga kredit yang berlaku di pasar. Bisa ikutin? Ya, Bu, bisa, Bu. Makasih, Bu. Nah, jadi artinya apa? Perhitungan inilah yang nanti akan masuk ya, yang NPV IRR inilah yang akan masuk ke dalam aspek keuangan di bagian ke-6. Jadi aspek keuangan ini setelah selesai menghitung biaya-biaya segala dan sebagainya di berbagai aspek yang di atasnya, kita masuk ke Excel. Dari Excel baru selesai Excel bisa dapat nilai IRR, NPV, baru bisa menghitung aspek keuangan ini, baru bisa. Berapa sih ini tadi proyeksi modal sendirinya berapa, investasi tanahnya berapa, modal kerjanya berapa ya. Sesuaikan saja dengan yang tadi. Kemudian analisis biaya tetap, biaya tidak tetap, proyeksi kas. Kalau misalnya nanti ini berbeda dengan yang di Excel, ganti saja tabelnya dengan yang ada di Excel. Kelayakan usahanya, payback period tadi sudah disampaikan berapa sih payback period, berapa NPV-nya. Jadi nanti di sini sudah pada saat sudah jadi laporan kelayakan usaha, rumus-rumusnya tidak usah masuk lagi, langsung saja berapa analisis kelayakan usahanya, berapa profitability index-nya, berapa IRR. Tadi kan saya sudah sampaikan ketika terakhir ini kita bahkan bisa menghitung ya berapa IRR, berapa NPV, cash flow, positif, dan net BC-nya. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi sekarang mudah-mudahan sudah agak lebih jelas bagaimana link dari Word, kemudian masuk ke Excel di laporan analisis kelayakan usahanya, lalu nanti bisa masuk ke Word, ke dokumen analisis kelayakan usahanya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Jadi hari Kamis kita sudah bisa presentasi belum? Kira-kira? Sudah bisa presentasi kita hari Kamis? Nggak ada yang ingin Ibu izin tanya lagi, Bu. Ya, silakan. Nanti rekaman kuliah ini di-upload, Bu, ya, nanti di e-learning. Ya, Soalnya Bu, nanti upload. ya bisa Mau ditonton lihat-lihat kalau kembali apa, ya? Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, ya. Semua rekaman perkuliahan insya Allah akan selalu saya upload di e-learning ya. Nanti bisa ditonton kembali untuk bagian-bagian atau part-part yang ternyata masih bingung gitu ya. Bisa ikutin sampai sini? Silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Gideon. Tadi masih belum mengerti soal itu, Bu, mencari nilai sisa, Bu. Yang di tabel biaya investasi. Tabel biaya investasi, oke. Bentar Ibu share. Ya, silakan. Gideon? Ya, Bu, itu jadi gimana, Bu? Itu kan umur ekonomis yang nomor 1 kan 3 tahun, Bu. Terus yang umur proyek 5 tahun itu maksudnya gimana, Bu? Ini umur proyek kita, ini umur alat atau perizinan itu bisa dipakainya berlakunya selama 3 tahun. Kalau ini umur proyek kita yang kanan. Umur proyek kita itu akan menentukan ketika kita membuat yang seperti ini, membuat laba rugi itu 5 tahun. Ya kan? Karena itu tadi untuk perizinan misalnya, karena dia hanya 3 tahun, maka di tahun keempat kita keluar lagi biaya perizinan 1.200.000. Bisa ikutin nggak sampai sini? Masih bingung, Bu. Kok bingung? Kalau ini adalah umur ekonomis dari alat tersebut, bukan umur ekonomis proyek. Jadi penghancur ikan itu bisa misalnya bisa dipakai selama 10 tahun. Tapi proyek itu 5 tahun. Karena proyek kita 5 tahun, sementara umur ekonomis alatnya 10 tahun, berarti ada 5 tahun kan sisa yang nggak terpakai. Makanya dari 9 juta itu jadinya 4,5 juta, karena hanya 5 tahun umur ekonomis alat itu terpakai. Seperti itu. Bisa ikuti nggak kira-kira? Bisa, Bu, bisa. Ya? Ya. Nah, ini jadi tadi ada pertanyaan siapa tadi? Careska, bagus pertanyaannya Bu. Tadi katanya salah satu cara untuk menentukan umur ekonomis adalah melihat alat yang usianya paling lama. Jadi boleh saja di sini, ini sebetulnya kalau saya jadikan 5 tahun, bisa semua gitu. Tapi masalahnya ketika saya jadikan 5 tahun, maka tidak ada nilai sisa. Kita tidak belajar tentang nilai sisa. Karena itu, beberapa bagian saya coba set supaya dia usianya dipakai lebih dari 5 tahun, sehingga nanti kita bisa punya logical thinking, bagaimana sebetulnya konsep nilai sisa itu dihitung atau dipelajari. Bisa? Ngikutin? Nah, ini lihat ya. Ini ada mesin pemotong nih. Mesin pemotong itu dia usianya 4 tahun, maka dia tidak punya nilai sisa. Tetapi mesin pemotong hati-hati juga untuk alat-alat yang digunakan lebih kurang dari 5 tahun. Kenapa kurang? Berarti kan di tahun ketiga, misalnya kayak bak adonan, kemudian mesin pemotong, kemudian dryer, itu kan akhirnya harus dikeluarkan di tahun kedua, dia harus beli lagi. Berarti nanti hati-hati ketika di laporan laba rugi. Berarti di sini tidak hanya 1.200.000, tapi karena di sini ada baknya, harga baknya berapa, ada biaya investasi lagi di sini. Karena masa pakainya tidak sampai dengan 5 tahun. Karena itu mungkin agak lebih aman kalau ini jadi 5 tahun. Kalau enggak, kalau saya jadikan 3 tahun saja misalnya ya, misalnya 3 tahun supaya bareng sama yang ini, maka yang 3 tahun itu saya jumlah, berarti yang 3 tahun, salah. 1.200.000 ditambah dengan 600.000 ditambah dengan 28 ditambah dengan 8 juta. Nah, berarti di tahun keempat ada tambahan biaya sebesar 37.800 biaya investasi tambahan biaya investasi
tahun keempat. Karena pada tahun keempat itu dikeluarkan biaya sebesar ini tadi. Nah, begitu kira-kira. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi hati-hati juga ya. Jadi karena ketika dia umur ekonomisnya habis, maka dia akan dikeluarkan kembali gitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Yang ditanyakan kembali silakan. Ayo. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau untuk yang surat perizinan itu apakah harus diwajibkan atau boleh tidak menggunakan surat perizinan, Bu? Karena contohnya seperti kalau yang Kharis di kami seperti di rumah sendiri, di rumah salah satu anggota. Oke. Jadi perizinan ini boleh tidak boleh pakai. Tetapi kalau kita bicara wirausaha, kemudian kita menuju ke wirausaha yang profesional, tentu perizinan itu wajib. Jadi kalau menurut saya akan lebih baik digunakan. Kemudian mengenai tanah dan bangunan. Kalau misalnya kita tidak menggunakan tanah sendiri, maka gunakan saja konsep sewa. Jadi gunakan konsep sewa, misalnya ya, ini satu unit ruangan sewanya misalnya 500.000 per bulan, misalnya ya, atau 1 tahun 5 juta misalnya. Nah, jadi gunakan konsep sewa. Ya, kalau misalnya kita menggunakan ini orang lain. Tapi jangan, kalau ini kan dianggap kita punya tanah sendiri. Jadi kalau nanti ternyata kita menggunakan tanah itu bangunan yang lain, bangunan orang lain, kemudian kita tidak ini, menurut saya usahakan kita menggunakan konsep sewa. Kemudian yang penting juga masuk, kalau kita mau dalam konteks wirausaha, mungkin kita perlu gerai. Nah, ya kalau sekarang itu kan rasanya hampir semua usaha itu harus punya gerai, maka mungkin kita perlu punya gerai. Misalnya satu gerai itu harganya 7,5 juta. Maka boleh dimasukkan biaya gerai. Umur ekonomisnya berapa? Oke, kita mau ini 5 tahun. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Maka nanti biaya yang di bawah ini akan berubah jadi 513 dia, karena ada biaya untuk gerai. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, ingin bertanya lagi, Bu? Boleh, silakan. Kami kan sudah menghitung IRR kami, Bu, yang Excel. Kami dapatnya 1106,26%, Bu. Itu benar nggak, Bu? Oh, layak sekali ya berarti usahanya ya. Kriteria IRR itu lebih besar dari 1 kan, layaknya lebih besar dari R kan ya. Kemungkinan menurut Ibu bila terjadi yang seperti itu, pertama biaya-biayanya underestimate, di bawah yang diperkirakan. Kemudian harga itu terlalu tinggi. Bisa ikutin, atau bisa juga jumlah produksinya yang terlalu banyak. Jadi hati-hati. Jangan-jangan biayanya belum dikonversi ke tahun, baru biaya per bulan, belum biaya per tahun. Kalau dia biaya per bulan, kalau dia mau ke tahun, berarti harus dikali 12 dulu. Bisa ikutin? Secara ekonomi sebetulnya tidak ada masalah, karena IRR itu kriterianya kalau dia lebih besar dari R layak, berarti usahanya sangat layak. Tetapi kita harus hati-hati kalau IRR-nya sampai dengan di atas 1.000, berarti kemungkinan besar kita biaya-biayanya kita under value, di bawah perkiraan, sementara dari sisi penerimaan itu over value, sehingga dia ketemu dua kali perhitungan biayanya kerendahan, perhitungan penerimaannya justru ketinggian, seperti itu. Ya. Oke? Ada lagi silakan. Kalau tidak ada, mungkin Ibu tutup kuliahnya ya. Terima kasih perhatiannya. Nanti Excel-nya juga akan Ibu masukkan di dalam e-learning, bisa di-download dan dipelajari kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.